3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh inget ya, inget. Lagi inget. Inget apa? Enggak, itu gerakan tamborin. Iya. Oh, kalian udah kangen nari lagi di gereja ya? Iya, kangen. Kangen. Adik-adik di rumah kangen nggak? Kangen pasti ya. Kita sapa dulu teman-teman kita yang ada di rumah yang lagi ibadah bersama-sama dengan kita. Oh ya, hari ini Katri sama Kera. Halo. Dan sama Adel. Halo. Nah, hari ini ada Karen, ada Adel, ada Katri. Kita mau sama-sama sapa. 1, 2, 3. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di ibadah online. Jangan bosen-bosen, jangan jemu-jemu untuk memuji Tuhan. Ibadah sekalipun masih di rumah masing-masing. Oke? Nah, hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau nyanyi Bapakku datang padamu. Kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. sekali lagi kita naikkan pujian Bapakku datang padamu. Adik-adik di rumah juga bernyanyi ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti kepada kami. Sekarang Sekarang kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, Berkatilah kami ya Tuhan, baik yang di gereja, ataupun di rumah, saat ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kurang semangat. Kalau baik, jempolnya kasih ke depan, terus tambahin luar biasa. Oke. Apa kabarnya hari ini? Baik dan luar biasa. Katri mau tanya biar Karen sama Adel yang jawab sendiri. Apa kabarnya hari ini? Baik dan luar biasa. Oke. Hari ini semoga adik-adik di rumah, teman-teman di rumah semuanya juga baik dan luar biasa. Katri mau tanya, kalian tahu nggak apa saja yang bisa naik ke atas atau ada yang ada di atas? Apa yang ada di atas? Awan, Roket, awan, terus
balon, Apalagi kayak mungkin debu yang berterbangan. debu yang berterbangan juga bisa di atas, burung. Nah, kalian ingat nggak hari ini hari apa? Hari Minggu. Bukan hari Minggu. Ini bukan hari Minggu sayang. Hari ini karena jarang ke sekolah jadi lupa hari ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini belum hari Minggu. Ini adalah hari di mana kita memperingati kenaikan Tuhan. Hari Minggu masih beberapa hari lagi ya. Nah, hari kenaikan Tuhan naik ke atas ke surga itu pakai apa ya? Nggak pakai apa-apa. Pakai roket? Enggak pakai apa-apa. Ya kan? Itu karena Tuhan Maha Kuasa dan kuasanya itu tidak memerlukan apapun untuk dia bisa naik ke atas. Ngapain sih dia ke atas? Untuk menyiapkan tempat buat kita. Ya, menyiapkan tempat bagi kita yang masih ada di bumi ini. Ketika kita mati nanti, kita akan bersama-sama dia di surga. Nah, hari ini sebelum kita sama-sama belajar apa sih maksud Tuhan naik ke atas, terus kita di sini sama siapa dong gitu kan. Waktu itu murid-muridnya juga harap-harap cemas waktu Tuhan Yesus baru bangkit dari kubur, atau bahkan sebelum bangkit itu murid-muridnya masih ada yang mancing ikan lagi, jadi nelayan lagi. Dia lupa pesan Tuhan. Tapi sebelum kita mau tahu pesan Tuhan itu apa, Katri mau tunjukkan sesuatu. Ada apa ini? Kalau dari bentuknya? Botol. Ya botol. Botol apa ini? Botol cuka. Kecap, botol cuka. Ada botol cuka. Terus di sini juga isinya cuka lagi, tapi Katri pisahkan. Nah, ada balon warna pink dan warna Orange. Karen suka warna pink? Ya, begitu sih. Tapi Oke lah. Adele? Tunggu ya. Adele warna oranye. Kita mau lihat apa sih reaksinya kalau balon ini kita masukkan ke dalam tutup botol cuka. 1, 2, 3. Sudah masuk? Sudah? Oke. Wow, Apa keren. ini? Sudah? Bisa keisi gitu. Kita tutup. Ternyata balon yang tadinya letoy, balon yang tadinya belum menggembung karena ada udara yang naik ke atas. Mau coba? Boleh? Karen takut sama balon ya? Kalau gitu Adel aja nggak takut sama balon ya? Kita buka. Kita masukkan. Yang dari itu dulu. Nah, Siap? Wow. benar. Lalu kita tutup. Hati-hati tutup. Nah, adik-adik mau tahu kenapa balon ini bisa menggembung atau melembung sendiri? Karena ada gas yang naik, reaksi dari baking soda. Tadi sebelumnya Katri sudah masukkan baking soda dan di bawah ada cuka. Nah, kalau teman-teman atau adik-adik mau uji coba di rumah daripada capek-capek diup, nah, kita bisa pakai baking soda dan cuka untuk menaikkan gas atau udaranya dan mengisi udaranya ke balon. Dari eksperimen ini, kita mau sama-sama ingat lagi, Tuhan Yesus naik ke atas nggak pakai cuka, nggak pakai baking soda, nggak pakai roket, nggak pakai apa-apa. Murni itu karena kuasa Tuhan sendiri. Untuk apa tujuannya? Kita mau sama-sama baca dan pelajari dari Alkitab
Yuk kita sama-sama buka kisah kenaikan Tuhan Yesus Kristus di Injil. Kita mau lihat ya. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Oke? Lukas 24 ayat 50 sampai 53 kita akan bacakan bergantian. Kali ini coba dari Adel dulu. Lukas 24 judulnya baca ayat 50, Karen 51, Katri 52 dan 53. Oke? Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sekali lagi, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, hari ini kita sama-sama belajar lagi, mengingat lagi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberkati murid-muridnya, dan murid-muridnya yang tadinya takut, nanti kalau Tuhan Yesus pergi kita gimana? Ya kan? Tapi sudah hatinya tenang karena sudah diberi pengajaran oleh Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan. Kita mau lihat di Lukas 24 ayat 48. Dan kamu adalah saksi dari semuanya ini, kata Tuhan kepada murid-muridnya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, apa yang dijanjikan Tuhan kepada murid-muridnya. Burung. Bukan burung. Roh Kudus yang bentuknya seperti burung. Kalau burung merpati kan ketika Tuhan Yesus dibaptis itu dilambangkan sebagai Roh Kudus yang turun. Oke? Ya. Nah, sekarang kita mau sama-sama belajar. Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk memberi damai sejahtera kepada kita semua. Amin, Karen? Amin. Amin, Adel? Amin. Nah, kita yang saat ini mungkin tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan atau lihat dengan mata kepala sendiri bahwa Tuhan Yesus naik. Kita bisa baca dari Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu memberikan Roh Kudus yang bisa memberikan damai sejahtera kepada kita. Murid-muridnya bilang apa di sini? Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Memuliakan Allah dengan apa sih? Dengan doa. Doa. Murid-muridnya tidak berhenti-henti berdoa di dalam bait Allah. Terus apa lagi? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus juga senantiasa memuji Tuhan. Tapi waktu itu di Alkitab bilang apa? Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Nah, kita sekarang bisa nggak ada dalam bait Allah atau dalam gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah corona ini? Kita kan nggak mungkin ya, Kak, gitu. Ada nggak? Mungkin adik-adik atau Adel dan Karen bertanya, mereka bisa ibadah di bait Allah. Lah kalau kita gimana? Gimana, Karen? Mana ya? Kalau kita gimana? Kan kita nggak boleh ke gereja dulu karena takut corona itu bisa menyebar dari satu ke yang lain. Kita kan harusnya ibadah di rumah dulu. Kita mau lihat satu ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa bait Allah itu bukan hanya gedungnya saja. Bait Allah itu apa aja? Apa aja? Bait Allah itu selain gedung itu apa ya? Kita mau buka dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 1 Korintus ya? 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16.
Ayat 12. Oke. 16. 1 Korintus 3 ayat 16 sudah ketemu? Sudah. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Kurang kompak nih. Ayat 16 sudah ketemu? Sudah. Sudah. Kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Nah, sudah tahu kan? Bait Allah itu bukan hanya gedung gereja saja, tapi juga siapa? Firman Tuhan bilang apa? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Jadi siapa bait Allah? Kita sendiri, adik-adik di rumah. Kita adalah bait Allah itu sendiri. Sekalipun saat ini kita belum bisa bersama-sama memuliakan Allah di rumah Tuhan, di bait Allah dalam bentuk gedung gereja, tapi Tuhan tetap memberikan hikmat kepada kita dan pengertian kepada kita bahwa bait Allah itu adalah kita sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memuliakan Allah dengan diri kita. Amin. Amin. Jadi tetap jaga diri kita untuk berdoa. Tetap jaga diri kita untuk baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Tetap memuliakan Allah dari diri kita dengan tulus. Seperti murid-murid dulu yang memuliakan Tuhan, maka kita dengan diri kita di tengah wabah yang seperti ini tidak ada alasan untuk tidak memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Mau tetap memuliakan Tuhan? Mau. Oke, dan hari ini ayat hafalan kita dari 1 Korintus 3 ayat 16. Katri akan tunjukkan. Ya, bentuknya seperti burung untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus itu menjanjikan atau mengirim Roh Kudus kepada setiap kita. Untuk apa? Memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Jadi ayat hafalannya kita tulis di bentuk burung ini. Teman-teman di rumah bisa pakai kertas putih, bekas kalender atau bekas apapun biar lebih mirip burung merpati putih seperti itu. Lalu ditulis di sini 1 Korintus 3 ayat 16. Oke? Untuk ayat hafalan kita dan untuk menjadi pegangan kita supaya kita tahu bahwa kita adalah bait Allah. Dalam diri kita ada roh. Ada roh dan kita adalah bait Allah, jadi kita harus tetap memuliakan Allah. Amin. Kita mau lihat prosesnya ya. Pertama-tama sediakan kertas origami atau bekas sampul atau bekas kalender, potong segi 4, lalu kita lipat jadi 2. Nah, jadi 2. Setelah itu kita bentuk pola burung. Oke. Setelah bentuk pola burung, kita akan gunting. Karen boleh gunting. Nah, Adel boleh gunting. Oke. Karen masih proses gunting ya. Setelah digunting akan ada 2 ya. Lalu kita tempelkan sisi yang putih dengan lem jadi seperti ini. Oke, jadi depan belakang akan tetap ada warna yang sama. Adel boleh tolong itu. Sisakan di ujung buat paruhnya. Sisakan di ujung buat paruhnya. Bentar sayang. Nah,
Sisakan di ujung buat paruhnya. Karen boleh ambil ininya. Oke. Mana paruhnya? Ini. Sisakan di ujung buat paruhnya. Seperti ini. Lalu di bagian sayapnya seperti ini masukkan. Di bagian ekornya juga. Karen. Kalau sudah jadi, kurang rapi ya. Kita mau potong sebentar supaya biar rapi. Karena tadi satu pola, harusnya itu bisa sama. Jadi tidak ada yang lebih. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya, oh kok Kak ini kelebihan, kita bisa gunting dan perbaiki. Seperti ini. Terus, tulis ayatnya 1 Korintus 3 ayat 16 seperti ini di bawah. Untuk supaya kita ingat di mana sih itu ayatnya, tulis 1 Korintus 3 ayat 16. Untuk ayatnya. Udah selesai kan? Udah. Oke, tunjukin punya masing-masing. Punya siapa ini? Punya Karen. Adel? Ini ada. Ini punya aku. Punya Adel. Punya Karen? Punya aku. Oke. Tulis nama masing-masing, terus dibaliknya 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa apa tadi? Bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Oke. Ini bisa ditulis di pas bagian 1 Korintus 3 ayat 16. Jadi kita ingat, oh iya, tubuh kita adalah bait Allah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memuliakan Allah. Seperti ketika murid-murid menyaksikan Tuhan Yesus naik, setelah itu mereka dalam bait Allah senantiasa memuliakan Allah. Kalau murid-murid bisa, murid-murid masa kini juga pasti bisa dong. Bisa. Dan murid-murid yang ada di rumah, murid-murid Tuhan Yesus juga pasti bisa. Amin. Amin. Kita mau memuliakan Allah dengan menyanyikan satu pujian, Tuhan Yesus baik. Oke, Karen? Oke, Adel? Oke. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk kebaikan-Mu untuk kebaikan-Mu kepada kami. kepada kami. Ajar kami Tuhan Ajar kami Tuhan untuk memuliakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan
dengan diri kami. dengan diri kami. Karena kami tahu Karena kami tahu kami adalah bait Allah Kami adalah bait Allah dan roh Allah dan Roh Allah tinggal dalam kami. tinggal dalam kami. Tuntun kami Tuhan, Tuntun kami Tuhan, tuntun papa mama kami, tuntun papa mama kami, keluarga kami. keluarga kami. Dan Tuhan, Dan Tuhan, saat ini kami juga berdoa kami juga berdoa untuk bangsa kami. untuk bangsa kami. Biarlah Tuhan Biarlah Tuhan cepat pulihkan cepat pulihkan agar kami agar kami dapat memuliakan nama Tuhan nama Tuhan di rumahmu, di rumahmu, di bait Allahmu, di bait Allahmu, di gerejamu ya Bapa. di gerejamu ya Bapa. Ini doa kami Ini doa kami dan pengharapan kami. pengharapan kami. Di dalam nama Yesus, Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa kami sudah berdoa dan bersyukur. dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sekian untuk sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan kiranya pujian kita, firman Tuhan yang kita dengar dan pelajari dan semua aktivitasnya memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.